Berarti kalau kita paham digital marketing, bisa dong ibu-ibu kita bikin sambal di packaging kayak ada di sini, kirim ke sana dong. Orang dari ujung sana tahu kita ada jualan di sini, ya kan nggak ketemu langsung, nggak ketemu di pasar, tapi mungkin lewat platform sosial media atau marketplace gitu. Nah kalau bisa, ini anak muda kita Sumatera Barat harus masuk ke ranah produktivitas dengan ilmu-ilmu literasi digital yang hari ini luar biasa masifnya gitu ya. Kita edukasi sama-sama, ya masyarakatnya mau berubah juga ya. Pemerintahnya juga menyediakan itu, kan ini kan harus kerjasama yang pas gitu ya. Ya kalau pemerintahnya serius, mereka nggak serius juga bisa juga gitu kan. Kan kita bokola tuh, nggak mengerti, nggak bisa pakai handphone internet. Kita pernah bertemu dengan satu UMKM, produknya rancak nih, rancak kerupuk, tapi tidak bisa sebut mereknya, kerupuk, lama banget rasanya, tapi dia memang tidak punya biaya promosi. Tapi produk juga kami cari, ya, memang punya potensi di pasar. Potensi buat maju ya. Iya, kami bantu. Dan alhamdulillah berkembang, sangat berkembang sampai hari ini. Ahmad Hafiz, panggilan Hafiz. Masih single, betul ya? Enggak. Sudah menikah, oke, sorry. Tadi ternyata sudah menikah ya? Kalau direkam udah nikah. Ahmad Hafiz, panggilan Hafiz, usia 28 tahun. 28 tahun. Asli Urangawa, betul ya? Domisili di Kota Padang, ya, merupakan CEO dari Witbox ya? Witbox. Jadi Dusun Anak Batandang, Witbox ini sebuah platform digital marketing ya, Hafiz ya? Ya, perusahaan salah satu perusahaan digital marketing. Betul. Yang mungkin gangster semua familiarnya itu di akun Instagram Minang Lip dan Otalapau. Betul. Assalamualaikum, Gangster. Berjumpa kembali dengan saya Marani Putri dan Adinda Hafiz. Alhamdulillah bisa kita undang ya. Terima kasih sudah berkenan hadir Hafiz ya di podcast Batandang Dinas Perindak Sumatera Barat, bicara tentang perindustrian dan perdagangan. Oke, keren. Keren ya. Jadi Gangster Hafiz ini anak muda Urangawa yang fokusnya itu ke dunia digital marketing. Digital marketing. Ya, jadi kalau Gangster sering scroll Instagram itu yang suka lihat-lihat apa ya, komedi lucu yang khas dari Urangawa kayak Otalapau, Minang Lip ya, itu influencernya ada Dalip, Riko Sartahadi, ada Udario. Yang perempuan siapa yang ama Lisa ya? Bukan? Ama Lisa rekanan sih. Rekanan sih ya. Winda ya. Ya, beberapa yang lain yang dan beberapa influencer yang selebgram yang lain lah ya, yang di Sumatera Barat ya. Oke. Jadi Gangster mungkin jadi pertanyaan, kenapa di Batandang malah undangnya Hafiz gitu ya? Kalau kita mau tarik benang merahnya, sebenarnya dunia digital marketing dengan perdagangan dan perindustrian itu kan satu hal yang kalau untuk zaman sekarang itu kita tidak bisa pisahkan. Betul. Karena sistem perdagangan dan industri konvensional itu sudah mau ditinggalkan. Kita sudah beralih ke dunia digital. Karena itu lebih memudahkan, lebih praktis dan ya lebih efisien ya. Silakan perkenalkan diri Hafiz. Oke, halo. Sana Gangster semuanya ya. Batandang, betul. Batandang ya, nama Ahmad Hafiz, lagi mengembangkan perusahaan namanya Witbox Creative Media. Yang memang kita sebenarnya ekosistem digital lah ya, digital bisnis yang di situ sebenarnya fokus kita tuh di pemasaran digital. Karena di pemasaran digital itu kan sangat luas tuh nih. Sangat luas. Kalau kita mau ikut kelasnya mungkin 3 bulan aja belum selesai gitu kan. Makanya agak susah juga kalau kita jelaskan secara singkat gitu kan. Jadi habis bikin ekosistemnya, dari risetnya, pengembangan SDM-nya, bahkan kita ikut membantu pengembangan inovasi produknya sampai ke tahapan pemasaran. Oke, menarik. Artinya keberadaan Hafiz melalui Witbox ya, itu nama perusahaan Witbox ya, dengan konten-konten atau platform sosial media yang sering dipakai itu Instagram dan TikTok. Kalau Instagram dan TikTok. Sekarang kebutuhannya Instagram dan TikTok. Oke, itu mengikuti mungkin tren atau
platform yang lebih banyak dikunjungi oleh orang ya. Betul, followersnya kalau di sana dagang kita lihat dulu. Untuk Minang Lip sendiri ada 906.000 followers ya. Betul. Saya juga followers salah satunya karena suka konten-konten lucunya. Apalagi kan ini khas Urawa ya. Urawa, betul. Kota Lapau itu followers 789.000 termasuk ya yang cukup banyak, konten-kontennya konsisten mengusung vibes Sumatera Barat ya, kearifan lokalnya, apapun itu, apakah itu iklannya, komedi-komedi lucu, informasi, terus apalagi event-event pemerintah juga gitu ya. Event-event swasta semua lah, informasi lah intinya. Informasi gitu ya, oke. Hafiz, yang menariknya ini di sini Hafiz dengan tim ya, dengan kawan-kawan di Meatbox, ini kan fokusnya ke digital marketing. Nah, kalau dari kacamata Hafiz yang tadi kan sempat ngobrol ya, Dagangster awal mula Cikal Bakal kan itu 2017 hanya platform pribadi ya. Ya, posting konten-konten pribadi yang lucu yang awalnya Dalip ya. Dalip. 2017. 2016, 2017. Oke, itu start awalnya mungkin kalau Dagangster yang suka follow Dalip dulu itu awalnya ya Cikal Bakalnya. 2020 mulai fokus kita bikin ekosistemnya. Jadi bukan cuma media aja. Jadi media ini cuma nge-blasting aja. Jadi kan media itu kan sebenarnya platform untuk menyebarkan informasi. Nah, sebelum UMKM menyebarkan informasi, setelah kita cross check lapangan, ternyata banyak hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum masuk ke tahapan promosi. Mulailah fokus di 2020 ya. Itu. Hafiz bisa jelaskan ke Dagangster. Ya mungkin orang-orang pada belum ini ya, kira-kira apa korelasinya para selebgram konten kreator ini dengan kalau kadi sangkian kalau Dagangster bertanya, nah mode kami yang panggaleh kok, kakek kami yang UMKM kok, kira-kira apa sih maksudnya keberadaan Hafiz dan teman-teman bisa punya sinergitas dengan keberadaan perdagangan dan industri di Sumatera Barat. Oke. Siap. Jadi sebenarnya gini, kita itu bukan hanya korelasinya ya, tapi kita tuh bagian daripada industri perdagangan. Bagian malahan. Jadi ini ada payung industri perdagangan. Kita tuh bagian sebenarnya. Karena kalau kerjasama kan sama nih. Enggak, kita tuh makan bagian. Termasuk ekosistem di dalamnya ya. Termasuk ekosistem industri perdagangan. Ya masalahnya memang kita di Sumatera Barat banyak pelaku-pelaku industri dan pedagang kita yang belum expand ke digital. Masih pakai caro lamo. Nah, sebenarnya digital itu kan kalau bicara digital banyak hal yang bisa kita digitalisasi. Kalau kita bicara bisnis nih ada 9 poin dalam bisnis model Canvas sederhananya gitu kan. 9 poin ini bisa didigitalisasi ke 9. Nah, pemasaran itu hanya satu dari 9 bagian itu. Nah, dan kita fokus di pemasaran yang bagian digital. Itu kan ada 9 poin nih dalam bisnis nih. Itu ada konvensional, ada digital. Nah, kita satu dari 9 dan itu digital lagi gitu. Jadi kalau menurut Hafiz salah satu poin penting yang mungkin kita harus bisa gunakan pemasaran ya. Pemasaran. Lebih tepatnya di pemasaran ya. Lebih spesifiknya di situ. Beberapa tahun berkecimpung di dunia digital marketing, Hafiz dan kawan-kawan Dagangster kan mau tahu nih ya, kira-kira apa saja yang sudah dikerjakan bersama tim yang itu kita bisa katakan mensupport keberadaan pelaku usaha dan industri kita. Ini ada storyline, cerita sedikit ini ya. Karena di dalam cerita ini bakal kelihatan apa-apa aja dilakukan. Jadi 2020, Hafiz itu kan manage Minang Lip. Kita bentuk tim. Nah, ternyata 2020-2021 itu ada penurunan iklan. 2020 ke 2021? Iya. Tren penurunan iklan? Iya, 2019-2020 itu malah meningkat karena COVID. Oh iya, orang di rumah. Orang di rumah, betul. Dagangster scroll media aja. Betul, tapi 2020-2021 itu masih lockdown. Tapi jadi penurunan. Penurunan ya. Prediksi kita, ini kayaknya karena pertumbuhan ekonomi yang belum meningkat. Ada korelasi ke sana. Tapi yang menuju 2022 juga belum meningkat nih. Padahal pertumbuhan ekonomi udah mulai meningkat. Jangan di tempat ya. Jangan di tempat. Karena kan kita lihat itu ya, kok kurang iklan ya. Kalau kita bisnismen kan gitu kan. Kalau omset turun ya, ternyata ekonomi memang lagi turun. Itu kan berarti bukan permasalahan yang sedang sepi lah ya. Sepi lah gitu. Nah akhirnya ternyata
ada literasi digital yang nggak sampai ke UMKM kita. Mereka berpikir iklan itu langsung tuh jualan. Iklan di Minang Lip orang langsung beli. Oh iya, jadi Dagangster jangan salah kaprah. Jadi orang awak aku Hafiz kadang-kadang berpikiran, ya udahlah, pakailah jasa selebgram Iko. Tolong iklankan barang Ambo yo. Harapannya kan pakai selebgram yang followernya banyak. Begitu iklan dirilis, nggak ada penjualan. Targetnya, langsung meningkat penjualan. Padahal sebenarnya nggak begitu. Padahal nggak seperti itu. Masih banyak tahapan lain. Ada orang yang berpikir sekali iklan langsung kayu sih. Oke. Kalau bisa mudah itu seru juga mas teman-teman. Kenapa nggak kita aja yang jualan gitu ya? Betul. Karena bisnis itu kan banyak sektor kan. Kalau kita bicara industri kan banyak sektor tuh nih ya. Betul. Ada operasionalnya kalau kita bikin perusahaan nih. Ada operasionalnya, ada SDM-nya mau kita kelola, ada marketingnya mau kita kelola, belum finansialnya gitu kan. Akhirnya setelah kita cross check di lapangan, ternyata ada ketidakpahaman ini di tengah banyaknya UMKM kita. Ya, itu realitas yang ada. Itu fakta ya? Itu fakta yang ada. Pelaku usaha Sumatera Barat khususnya. Sumatera Barat. Kita bicara Sumatera Barat dulu ya. Betul. Okay. Akhirnya kita komunikasi sama pemerintah. Karena pengalaman Hafiz mengurusi rekan-rekan yang mungkin ada bersentuhan dengan Hafiz terkait digital marketing seperti itu. Betul. Okay. Kita komunikasi sama pemerintah. Awalnya belum komunikasi dulu. Kita bikin pelatihan. Nggak kuat tuh nih. Karena kita bikin pelatihan itu kan orang banyak nih ikut, gitu kan. Aduh, susah juga. Akhirnya kita komunikasi ke pemerintah, audiensi. Alhamdulillah, 2022-2023, itu Sumatera Barat masif. Termasuk kan visi misi gubernur kita sebelumnya kan 100.000 entrepreneur tuh. Nah, memang setiap pelatihan yang ada di pemerintah, pasti diselipkan di digital marketing. Betul. Jadi Dagangster memang ini informasi juga. Artinya sekarang itu sebenarnya pemerintah, apapun OPD-nya ya, apapun dinas yang terkait dan stakeholder itu disisipkan digital marketing. Betul. Karena di bidang apapun itu kita memang sudah sebuah keniscayaan ya, mau nggak mau harus ado gitu. Betul. Okay. Walaupun efeknya belum seperti yang kita harapkan. Nanti kalau kita mau bahas bakal panjang lah ya. Karena 2023-2024 itu mungkin 50 kali Hafiz pernah diundang pemerintah buat ngasih materi. Sepanjang 2023-2024 ya. Nah gitu. Nah, tapi cukup progres. Alhamdulillah banyak UMKM kita mulai paham, oh ternyata digital marketing itu nggak seperti itu mindsetnya gitu. Jadi yang Hafiz ajari lah ya, dan tanda kutip kawan-kawan UMKM ini, memang mereka yang masih nol ya, maksudnya selama ini tidak bersentuhan dengan digital marketing, cara mereka menjalankan usaha masih konvensional, masih cara lama gitu ya. Tapi respon mereka ketika join di komunitas, ikut pelatihan itu gimana respon mereka? Ya pasti kaget lah, karena kita lihat trennya di pusat seperti apa gitu. Nah ini sedikit keluar dikit. Kemarin aku kasih materi di nama daerahnya itu Solok Selatan ke dalam Abai. Abai itu jauh banget ke dalam. Solok Selatan. Dari Murlabu itu ke dalam lagi, sekitar 1 jam atau 2 jam ke dalam, saya lupa. Ternyata dalam itu ada kota kecil lah gitu, ada pelaminanya gitu kan. Karena masyarakatnya kayaknya mencari emas gitulah ya. Nah di situ saya kasih materi. Ada pokil salah satu kota DPRD gitu ya. Sampai di dalam tuh ada sekitar 100-an ibu rumah tangga. Tahu nggak nih? Di dalam itu 99% ibu rumah tangganya sudah pernah belanja online. Iyalah, online sekarang kan mak-mak tuh. Di daerah yang jauh banget ke dalam. Pertanyaan saya adalah, gimana cara orang JNE yang ngantar ke dalam ini ya? Iya kan? Menarik. Kan jauh banget tuh, dari Padang ke Murlabu ke Abai. Jauh pelosok negeri lah. Itu kan barang ada dari Cina, ada dari Amerika, ada dari Jakarta, sampai Abai. Pertanyaan saya balik. Kenapa kita tidak bisa kirimkan produksi nagari kita ke Jakarta? Dibalik ya? Dibalik kan? Sedangkan ini barang dari Jakarta aja bisa sampai daerah kita loh. Berarti kalau kita paham digital marketing, bisa dong ibu-ibu kita bikin sambal di packaging kayak ada di sini, kirim ke sana dong. Bisa, artinya. Nah masalahnya kan orang Jakarta tahu nggak kita bisa bikin ini atau kita bikin ini gitu. Menarik. Jadi Dagangster kalau kita kumpulkan, unggu-ungguan lah istilahnya Dagangster ya. Posisi digital marketing di saat ini atau hari ini itu memang cukup punya posisi yang vital ya kalau kita mau sepakati bersama. Sangat vital. Karena dunia itu semacam borderless, nggak ada batasan lagi. Jadi dari ujung pelosok sana sampai ke kutub utara kita bisa, kita bisa belanja, kita bisa jualan. Tapi memang dengan kunci ya pakai digital marketing, karena kan
orang dari ujung sana tahu kita ada jualan di sini, ya kan nggak ketemu langsung, nggak ketemu di pasar, tapi mungkin lewat platform sosial media atau marketplace gitu kan. Terus menginformasikannya kan nggak pakai surat kabar, gitu kan, nggak pakai iklan, ya itu lewat sosial media, lewat digital marketing. Artinya pelaku usaha memang wajib, kalau kita bisa simpulkan ya, wajib aware dengan digital marketing. Dengan digital marketing. Menarik ya. Jadi Dagangster, kalau misalnya tadi kan Hafiz bilang orang di pelosok negeri aja itu 90% bisa udah pernah belanja online. Artinya mereka tuh sebenarnya dibilang kudet, enggak juga. Mereka belanja di Shopee, di TikTok, bisa loh gitu. Jadi Dagangster artinya bisa simpulkan, orang awak tuh sebenarnya enggak kudet. Artinya bukannya nggak tahu dengan teknologi, sudah mulai tahu. Tapi mungkin yang kita harus garis bawahi, kebisaan atau mereka kemampuan menggunakan teknologi hanya mungkin dari sebatas itu ya, mungkin ya scrolling media, belanja online, hanya itu. Mungkin hanya sedikit dari kawan-kawan pelaku usaha kita yang sadar dan paham bahwa sebenarnya handphone ini bisa dipakai lebih dari itu. Ya, jadi fungsi dan goals-nya Hafiz bersama teman-teman di situ mungkin ya. Betul. Bagaimana ekosistem digital Sumatera Barat bisa dipercepat, kita bisa tumbuh, karena ya dampaknya buat pertumbuhan ekonomi masyarakat itu juga pastinya bakal masif juga gitu kan. Ketika kita bisa mengirimkan barang atau produk-produk UMKM kita yang secara potensial sangat-sangat jauh berbeda dari daerah lain. Apalagi kalau ngomongin makanan ya. Iya, betul. Kita sumber ya dengan kecanggihan teknologi hari ini gitu. Makanan bisa tahan sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu. Itu udah cukup kita buat kirim keluar daerah. Apalagi kayak rendang bisa tahan sampai 1 tahun 6 bulan kan. Dari beberapa kali nih ya Hafiz bersama tim dan kawan-kawan terjun langsung memberikan pendidikan digital marketing, memberikan informasi kepada pelaku usaha di Sumatera Barat ya, di berbagai tempat. Tadi Hafiz sempat cerita. Hal yang paling Hafiz mungkin menganalisa hal paling merupakan hambatan terbesar atau kendala terbesar dari pelaku usaha kita ketika bersentuh dengan digital marketing apa? Digital marketing itu kan kita menggunakan digital ya. Tapi kan yang mengoperasikan digital tetap manusia. Nah, ini buat koreksi bersama ya, kebetulan media kita bersama ini, bahwasanya pemerintah udah tepat, bikin pelatihan tuh menurut saya udah tepat. Memang orang bilang, masa pemerintah ngerjain BIMTEK, saya nggak sepakat, BIMTEK tetap harus ada. Harus ada, itu kan mengembangkan SDM. Hanya saja, tepat sasaran atau tidak, itu perlu kita evaluasi bersama. Karena anggarannya habis sama, energinya habis sama gitu kan, terutama digital marketing. Tidak punya output yang memang bernilai. Bazir gitu. Lah kalau bicara. Iya, ya rahasia umum lah. Pemilihan pesertanya seperti apa? Ya kita kan nggak bisa sebutin juga ya. Tapi ini kan jadi permasalahan kita bersama gitu. Saya nggak ngomong tepat atau nggak sasaran. Kadang-kadang kalau udah emak-emak pelatihan itu nih, pesertanya 50 tahun, 60 tahun, nggak bakal ada efek apa-apa gitu. Oh iya, masa? Nggak bakal ada efek apa. Ya dari 50 emak-emak, 1 orang mungkin bisa lah. Oke, mama semangat yang nonton dia ngoperasikan itu gitu kan. Kalau nggak ya udah challenge. Yang kedua menurut pribadi, anak muda harus turun di Sumatera Barat. Anak muda kita di Sumatera Barat, lucu ya, tadi malam kita juga diskusi sama dosen saya, bahwa saya di Sumatera Barat itu kemiskinan rendah, tapi pengangguran tinggi, kan lucu tuh. Itu Sumatera Barat. Harusnya kalau istilah payah, bakure harus rajin. Iya kan? Idealnya. Iya. Tapi kita kemiskinan rendah. Kalau orang kan kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, wajar. Iya. Kita kemiskinan rendah, tapi pengangguran tinggi. Itu kan nanti ya simpulkan sendiri kenapa ya. Oke. Nah, harusnya kan anak muda turun. Makanya Hafiz pengen ke depannya nih, alhamdulillah juga wakil gubernur terpilih kita sekarang anak muda juga lagi gitu kan. Nah kalau bisa, ini anak muda kita Sumatera Barat harus masuk ke ranah produktivitas. Dengan ilmu-ilmu literasi digital yang hari ini luar biasa masifnya gitu ya. Kita edukasi sama-sama, ya masyarakatnya mau berubah juga ya. Pemerintahnya juga menyediakan itu, kan ini kan harus kerjasama yang pas gitu ya. Ya kalau pemerintahnya serius, mereka juga serius juga bisa juga gitu kan. Menarik sih, artinya pengalaman Hafiz sendiri ada Gangster ini kita nggak bisa membantah fakta ya. Artinya faktor usia, memang faktor usia dengan kefleksibelan diri atau pribadi orang bersentuhan dengan digital marketing itu memang kita nggak bisa bantah. Jadi mayoritas memang orang-orang dengan usia sudah lanjut
dia untuk bisa adaptable dengan digital marketing agak sulit. Iya, betul. Nah, tapi ada yang unik nih, buat pribadi. Memang kita nggak bisa lepas. Jadi harus ada kolaborasi. Jadi kayak masak. Wah, kalau rasa kita nggak bisa kalahin emak-emak. Nah, kenapa enggak ibu-ibunya fokus ke masak rendang yang enak? Produksinya. Iya. Okay. Anak mudanya fokus ke marketingnya gitu. Okay. Nah, yang saya harapkan itu seperti itu. Ada gitu. Sinergi ya. Bikin kontennya, bikin promosinya. Makanya ketika ada Bimtek, ya udah Dinas Perindustrian Perdagangan ajarkan misalnya ibu-ibunya bagaimana memproduksi yang baik dan benar sesuai standarisasi. Nah, nanti dinas apa gitu yang fokus ke pemasaran, atau dinas kominfo atau dinas apa gitu kan, fokus melatih anak mudanya bagaimana memasarkan dan ditemukan. Tapi itu luar biasa. Tapi Dagangster fakta ini juga seharusnya tidak bisa menormalisasi Dagangster atau yang menonton hari ini yang sudah berusia. Ya, nggak tutup kemungkinan. Iya, maksudnya nggak, jangan kita bokola turun, nggak mengerti, nggak bisa pakai handphone internet itu nggak boleh juga itu seperti itu. Boleh juga seperti itu. Posisi sekarang, apalagi kalau di posisi Dagangster sebagai pelaku usaha, istilahnya. Kalau dibilang ada banyak yang bisa nih. Yang tua-tua banyak yang bisa 60 tahun jualan karya kria gitu kan. Ada yang jualan di Sumatera Barat loh. Sampai dijual ke Jakarta dan sebagainya. Bisa kok gitu. Betul. Jadi Dagangster yang menarik informasi dari Hafiz, artinya generasi muda sebenarnya bisa memanfaatkan celah digital marketing sebagai mata pencaharian. Betul ya. Dan itu besar sekali pasarnya. Besar sekali. Kuenya besar sekali. Jadi perlu jadi notes dan digarisbawahi cetak miring, tebal plafonnya. Iya, betul. Artinya Dagangster yang masih muda belia, masih ya siapa aja masih mau sekolah, masih kuliah atau sudah baru tamat fresh graduate yang mungkin sekarang kan mindsetnya setelah selesai kuliah harus cari kerja. Betul. Nah, seandainya memang punya hobi, punya passionnya, suka ngonten gitu ya, tentu hal-hal baik ya artinya. Ya bisa disalurkan jadi mata pencarian ya. Betul, sebenarnya. Okay. Kita Sumatera Barat punya sumber daya yang banyak, bahkan bisa kita bilang tidak terbatas. Budaya, ya sumber daya budaya, sumber daya alam, sebenarnya termasuk pertanian ya, keindahan alam dan sebagainya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana SDM yang mengelola ini. Dari sekian tahun berjalan dan fokus ke digital marketing, produk-produk UMKM industri perdagangan kita yang pernah nih Hafiz sama kawan-kawan tangani yang dari dulu cuman skop kampung-kampung atau kecil terus tiba-tiba ketika mulai mau concern nih ke digital marketing, mau coba lebih peduli, itu faktanya seperti apa? Ya kalau yang memang mau berubah luar biasa. Di sini ada beberapa kayak Abrofood. Kita sering kerjasama juga ya dengan beberapa rendang. Bahkan saya tuh punya toko, saya bikin sendiri. Kalau kita pernah kan punya Kristen Hakim. Itu kan dia punya yang offline-nya. Saya bikin versi sendiri dengan nama sendiri, namanya Kedai Online Minang. Itu saya bikin di Tokopedia. Saya bikin namanya Kedai Online Minang. Saya minta produk UMKM. Itu fokus ke makanan ya? Makanan kan. Saya kirim, saya suruh tim foto kan, produksi bagus-bagus dimasukin dalam Tokopedia. Enggak saya promosikan sampai hari ini masih jalan penjualan. Itu belum saya promosikan loh. Karena saya masih banyak kegiatan lain kan. Jadi artinya Dagangster yang Nio Manggale punya barang, hanya jual dari UMKM saya. Iya, UMKM. Masih bisa. Jadi sebenarnya ndak harus aku punya toko gadang, sewa ruko. Zaman sekarang tuh udah mungkin udah mulai tergeserkan ya. Ya udah pakai medianya sosial media, digital marketing untuk bisa jualan, menembus batas wilayah, dan mungkin kita nggak pernah kepikiran misalnya ada barang A. Kalau misalnya jualan profesional, paling yang beli cuma tetangga, yang di kota itu aja. Nah, kalau ketika kita mau bersentuhan dengan digital marketing, bisa jualan kemana aja. Sumber cuma 6 juta masyarakatnya nih. Dikali pengeluaran per kapita 1 juta, cuma 6 triliun. Berarti pasarnya memang keluar ya? Memang keluar. Pulau Jawa 150 juta orang kan, itu pasar kita semua tuh kalau kita mau masuk ke sana. Nah, Dagangster semua, ini menarik ya. Tadi kan Hafiz bilang faktanya, pengalaman sama teman-teman tim ya di digital marketing, memang kita warga Sumatera Barat masih rendah untuk penggunaan digital marketing di bidang industri dan perdagangan, khususnya buat pelaku usaha. Nah, kalau himbauan Hafiz nih gitu kan, atau ada penawaran ke Dagangster atau rekan-rekan pelaku usaha kita itu apa? Ya, pasti pertanyaannya gini,
Pis, kalau kita mau promosi bayar nggak? Nah itu pertanyaan itu. Bayar atau bayar? Pertanyaan sebentar habis. Ya. Karena Dagangster yang suka main Instagram ya kayak saya gitu ya kan, suka scroll kayak Minang Lip, Otalapo itu kan ada ya selebgram kayak nggak apa-apa saya sebut ya, udah Rio, Dalip itu kan memang mereka secara komersil menerima jasa endorse produk, kuliner apapun. Ya mungkin 1-2 memang worth it ya, artinya bagi pelaku usaha itu memang setelah pakai jasa itu langsung penjualan bagus gitu ya. Nah ya pasti kan harus ada bayar. Betul. Nah gini, lanjut. Logikanya gini, ketika teman-teman itu memproduksi promosi produk, itu ada production cost, biaya produksi. Mereka ada tim kameramennya, mereka keluar rumah, mereka beli bensin mobil, motor untuk biaya produksi. Jadi gini, dan memang hampir saya survei, UMKM itu bilang promosi digital tuh di Sumatera Barat ke influencer tuh mahal. Nah tapi tahu nggak, promosi di influencer itu udah tingkat akhir promosi sebenarnya. Bukan di awal. Kalau UMKM pemula, yang nggak harus langsung ke influencer besar. Influencer tuh banyak. Ada yang nano, ada yang mikro, follower 10.000, follower 20.000, follower 100.000 kan. Ini baru buka usaha. Untung belum ada, langsung ke Dario. Oh iya, menarik. Jadi janganlah pakai orang-orang yang terkenal. Iya. Atau mungkin sebentar. Bertahap dulu itu. Atau mungkin kalau misalnya nih UMKM, dia mencoba mempromosikan lewat platform sosial media. Kalau misalnya kan ada 1-2 orang nih yang memang ada punya bakat konten. Kenapa nggak sendiri bisa ya? Juga. Maksudnya bertahap coba ya belajarlah YouTube ado, TikTok ado, scroll lah. Dan kita juga buka pelatihan, nanti bisa ikut juga. Tapi berbayar juga akhirnya. Enggak, gini, itu investasi ya. Karena menurut saya pribadi gini, apakah Witbox tidak menyediakan iklan gratis? Ada ya. Ada. Yang pere-pere ado. Tapi gini penjelasannya, gini. Kita akan lihat dulu usahanya seperti apa. Dikurasi dulu lah. Kita pernah bertemu dengan satu UMKM, produknya rancak nih. Rancak kerupuk, tapi tidak bisa sebut mereknya. Kerupuk. Lama banget rasanya. Tapi dia memang tidak punya biaya promosi. Tapi produknya kok kami cari, memang punya potensi di pasar. Potensi buat maju ya. Iya. Kami bantu. Dan alhamdulillah berkembang, sangat berkembang sampai hari ini. Dan akhirnya nyoba iya ke kami. Sudah lah kan 300 lah, untungnya nyoba iya gitu. Dari awal dikasih gratis, memang berasa manfaat, penjualan makin bagus, akhirnya mereka bayar juga. Bahkan kita bilang, nggak usah lah, kirim aja lah produk atau apa gitu kan. Nah, apakah produk UMKM lain bisa? Bisa. Tapi selesaikan dulu produknya gitu. Itu produk alum prepare, packaging masih kaca balau, produksi alum konsisten. Kalau kita promosi, dia juga yang kasihan. Namanya kita bukan nggak mau bantu promosi, tapi ada beberapa konteks atau hal yang harus kita perhatikan. Kalau memang Bapak Ibu yakin, Fis, kamu punya produk rancak mana? Ya udah bawa kemari Celia. Oh iya, tapi udah dibiaya produksi bacernya. Saya carikan solusi. Nggak ada modal, kita carikan modal. Kalau memang produknya rancak. Kan gitu kan? Posisinya gitu. Ya sebenarnya peluang untuk berkembang tuh ada aja. Ada aja. Tapi memang kita harus membuka mata dan melek ya. Artinya kondisi sekarang itu cara-cara dagang, cara manggaleh yang lama mungkin nggak bisa dipakai lagi gitu. Betul. Ya. Satu lagi, Hafiz, mungkin terakhir ya. Kita sudah ngobrol, artinya memang kalau UMKM kita, pelaku usaha dan industri kita memang mau maju, berkembang seperti daerah lain, itu memang digital marketing tidak bisa diabaikan. Yang tadi kita sepakat tadi udah clear tuh. Ya. Nah, yang kedua, bagi anak-anak muda yang memang punya passion atau bakat untuk konten kreator atau apapun itu, tertarik sebenarnya ini juga bisa lahan cari uang. Betul. Jadi dalam pekerjaan ya. Betul. Poin kedua yang kita sepakati ya. Jadi karena Hafiz bersama tim sudah membuktikan sendiri, tidak hanya sekedar memberi kesenangan di sosial media ya, mungkin awalnya iseng gitu ya, ternyata jadi cuan gitu ya. Yang ketiga, Hafiz sebagai anak muda yang sudah mengalami sendiri, mengicuk garamnya lah istilahnya, tahu lah oh begini ya dunia digital marketing gitu. Nah, himbauan Hafiz ya, apalagi ini kan kita tahu ya Minang Lip Otalapo tuh fokus ke konten sosial media yang lebih menginikan budaya lokal Minangkabau. Nah, apa pesan Hafiz terhadap adik-adik atau konten kreator lain yang juga mungkin ya fokusnya ke yang di Sumatera Barat ya, mungkin ada hal yang bisa Hafiz sampaikan kira-kira? Hari ini tuh digital itu kan nggak bisa kita bendung.
udah masuk ke dalam kehidupan kita. Betul. Pilihnya ya dua, masuk atau tertinggal. Itu nggak ada pilihan lain. Nah, ya semua orang nggak mau tertinggal dong. Opsinya tinggal masuk. Nah, bicara masuk, apa nih yang terjadi di dalam? Gitu. Banyak orang bilang dengan hadirnya AI banyak pekerjaan yang tinggal dan sebagainya gitu. Tapi memang jujur, tapi selaku pengusaha gitu ya, itu dengan adanya AI, kerjaan kita 3 bulan itu bisa 2 hari sekarang. Oh ya, terbantu ya. Sangat terbantu. Gitu. Nah, apakah tim-tim saya itu saya keluarkan semua? Enggak. Saya pindahkan mereka di pekerjaan lebih produktif. Dengan adanya AI, jadi kita lebih produktif dengan di bidang-bidang lain. Nah, apa fakta di lapangannya? Hari ini potensi baru hadir juga lebih banyak daripada potensi yang hilang. Oke, betul. Sepakat. Nah gitu. Jadi kita jangan sedihkan yang pergi, tapi sambut yang datang. Gitu. Karena yang pergi ya tetap akan pergi, yang datang nggak bisa kita tolak. Artinya kecanggihan teknologi memudahkan semua pekerjaan. Semua pekerjaan. Tapi dampak lainnya, banyak pekerjaan profesional digantikan dengan aplikasi, sistem. Jadi artinya kita sebagai manusia juga harusnya bisa mencari hal lain yang kita bisa kerjakan. Jangan sampai kalah dengan sistem dan aplikasi yang bermunculan untuk memudahkan pekerjaan. Betul, dan itu potensi yang hadir ini, Uni. Itu besar sekali hari ini. Potensi yang hadir itu ya besar sekali. Tinggal bagaimana kacamata kita melihat itu. Makanya ya pelatihan-pelatihan, wawasan, diskusi, saya sangat berharap sekali semoga Sumatera Barat literasi digital kita semakin berkembang dan inovasi kita semakin tumbuh, produktivitas kita semakin meningkat. Dengan adanya digitalisasi, saya pikir anak muda kita harus turun tangan dan efek ke Sumatera Barat kita bisa coba lihat 2-3 tahun ke depan kalau memang kita mau fokus ke sana. Itu sebenarnya ketika kita sudah aware dan sepakat mau ke digital marketing, dunia industri dan perdagangan itu untuk tumbuh kembangnya bisa jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kita belum optimal nih. Kalau kita optimalkan lagi, wah Sumatera Barat insya Allah bisa sangat-sangat berkembang. Terima kasih Hafiz ngobrolannya. Artinya yang perlu kita garis bawahi, sosial media, digital marketing, jangan ditakuti, jangan dijauhi. Kita nggak bisa pungkiri dampak buruk juga ada lah ya. Pasti ada lah. Sisi gelapnya, sisi buruk dari semua itu ada ya. Ya itu hal yang pasti dalam dunia ya. Ada baik buruk itu sudah suatu yang memang berdampingan terus ya. Artinya tergantung kita pilihnya yang mana ya. Jadi Dagangster menarik obrolan saya dengan Hafiz, membuka mata bahwasannya digital marketing suatu hal yang sangat signifikan berpengaruh untuk perkembangan industri dan perdagangan kalau kita dengan bijak bisa menggunakannya ya. Betul sekali. Dan bisa juga jadi lahan cuan. Betul. Jadi lahan cari piti untuk anak-anak muda yang memang punya ketertarikan, ya kenapa enggak gitu ya. Betul. Nah, ini satu lagi Hafiz, bagi kawan-kawan atau Dagangster yang butuh informasi, berarti bisa follow di akun Minanglip ya. Kalau mau konsultasi, mau tanya boleh ke akunnya Witbox. Oke, ini nanti mana kamera ini ya, Minanglip ya. Nanti di bio Minanglip ada Witbox ya. Betul. Di Witbox itu ada banyak yang lain nanti. Oke, ada kontak dan semua yang mungkin informasi bisa ditanyakan di sana ya. Membuka peluang buat generasi muda yang mungkin juga tertarik sangat terbuka. Ada pelatihan, semua informasi kita sebar di sana. Oh ya, Dagangster mungkin nanti juga Hafiz, kalau misalnya Hafiz dengan tim ada event-event pelatihan digital marketing untuk pelaku usaha UMKM, industri dan pelaku usaha perdagangan di Sumatera Barat, bisa saling berkabar. Kita akan bisa sharing di platform sosial media Dinas Perindak Sumatera Barat. Jadi kita punya Facebook, Hafiz, ada TikTok, ada Instagram juga, dan ada YouTube yang sekarang kita di podcast kita. Siap, Hafiz, keren YouTube-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga konsisten dan bermanfaat, ada ilmu-ilmu yang buat UMKM. Oke, Dagangster dan semua yang stay bersama podcast Batanang sampai hari ini. Kita berusaha untuk inovasi, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan di Batanang bermanfaat ya Hafiz ya. Nih, anak muda amat Hafiz 24 tahun, tapi saya sangat tadi ternyata sudah sold out. Saya pikir masih lajang. Mohon maaf. Tapi terima kasih udah kayak masih lajang gitu. Muda ya. Jadi terima kasih Hafiz, sampaikan salam kami dari Batanang kepada rekan-rekan di tim ya. Mudah-mudahan bisa lebih. Nanti saya ajak mereka deh sekali-kali ke sini buat jadi narasumber juga. Siap. Nanti misalnya kami undang Bisa. Nanti kita sampaikan. Kalau waktunya cocok. Dagangster, terima kasih selalu simak kita. Jangan lupa follow ya, subscribe juga akun YouTube kita, TikTok, Facebook, Instagram. Semua informasi terkait industri perdagangan kita share di sana. Siap. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya Rani dan Hafiz pamit undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.